Akibat tidak menghadap kiblat. Ada dua pemuda dengan kemampuan yang sama baiknya. Keduanya diperintah guru mereka untuk melanjutkan rihlah ilmiah ke negara Yaman. Tanpa berpikir panjang, keduanya melaksanakan perintah sang guru. Di Yaman, keduanya menuntut ilmu dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Bahkan tidak pernah telat dalam mengikuti setiap pengajian para ulama. Yaman. Dalam belajar, keduanya sangat memperhatikan adab menuntut ilmu. Setelah sekian lama menuntut ilmu di negeri 1000 wali itu, keduanya memutuskan pulang. Mereka bertekad mengamalkan dan menyebarkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Namun kenyataannya, hanya salah satu dari mereka yang diterima masyarakat dan ilmunya bermanfaat. Mendengar nasib dua murid kesayangannya yang berbeda jauh, sang guru mendatangi muridnya yang bernasib buruk. "Apakah engkau pernah belajar dalam keadaan hadas?" tanya gurunya. "Tidak wahai guru, saya senantiasa dalam keadaan suci." Jawabannya, sang guru bertanya lagi, "Apakah engkau pernah belajar tidak menghadap kiblat?" Jawab sang murid, "Iya pernah. Ketika itu, aku tidak menghadap kiblat karena suatu hal." Lalu gurunya memberitahukan kepada muridnya, "Ketahuilah muridku, jika engkau menganggap hal itu sebagai perbuatan sepele, maka itulah penyebab engkau gagal memperoleh ilmu manfaat dan barokah." Nasihat sang guru kepada muridnya. Cerita ini diambil daripada kitab Talim Al-Mutalim fi Thoriqit Ta'alum. Tidak dikenali Rasulullah SAW. Seorang laki-laki soleh melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dengan wajah yang berseri-seri, lelaki itu mendekati Rasulullah SAW. Sayangnya, meski sudah berada tepat di samping baginda, beliau sama sekali tidak menoleh ke arah lelaki itu. "Wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku?" tanya lelaki itu. Tidak. Jawaban Rasulullah. "Lalu mengapa engkau tidak menoleh kepadaku, wahai Rasulullah?" Lanjut si lelaki, "Aku tidak mengenalmu." Jawaban Rasulullah. Bagai disambar petir, lelaki itu berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidak mengenaliku, wahai Rasulullah? Aku adalah umatmu. Bukankah engkau akan mengenali semua umatmu?" Sedih lelaki itu. "Iya benar. Akan tetapi, aku mengenali mereka menurut kadar bacaan solawat yang mereka lantunkan kepadaku." Laki itu lalu terbangun dari mimpinya. Ia pun menangis sedih luar biasa. Setelah kejadian itu, lelaki tersebut mengharuskan dirinya untuk membaca solawat minimal 100 kali dalam sehari. Cerita ini diambil dari kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali, bukan seorang wali pada masa Abu Yazid Al-Bustami. Tokoh Sufi abad ketiga Hijriah, terdapat seorang ahli ibadah yang membuat decak kagum banyak orang. Sepanjang hari ia selalu berpuasa dan semalam suntuk senantiasa beribadah. Dia jarang berbaur dengan masyarakat dan lebih suka uzlah, mengasingkan diri. Dia baru keluar rumah ketika azan sudah berkumandang. Orang-orang meyakininya sebagai salah satu wali Allah. Dari mulut ke mulut namanya disebut-sebut, hingga terdengar oleh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau penasaran dengan sosok ahli ibadah yang menjadi buah bibir dan menarik banyak perhatian itu. Beliau lalu mendatangi masjid tempat si ahli ibadah biasanya mengimami. Selesai sholat, Abu Yazid menunggu lama tanpa sepengetahuannya. Beliau mengamati dengan seksama gerak-gerinya. Ketika hendak pulang, lelaki itu meludah ke dinding masjid. Melihat itu, spontan Abu Yazid berkomentar, "Bagaimana mungkin seorang wali berbuat seperti itu, meludah ke dinding masjid?" Cerita ini diambil dari kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dosa orang tua. Pada suatu hari di bawah terik matahari yang menyengat, seorang pemuda menunggang kuda untuk menempuh perjalanan jauh. Alangkah bahagianya pemuda itu, di tengah perjalanannya, ia mendapati sumur dipenuhi air bening dan dikelilingi rindang dedaunan. Ia pun terhenti sejenak. Kantong kulit bekal perjalanannya ia biarkan menggantung di leher kudanya. Ia menghampiri sumur lalu minum beberapa teguk. Kemudian beristirahat di bawah pohon besar yang merindangi sumur hingga tertidur pulas. Dalam lelapnya, pemuda lain datang bermaksud minum dari sumur itu. Ketika mendapati kantong kulit terikat di leher kuda, pemuda itu mengambilnya dan lalu pergi dengan hati berseri-seri. Selang beberapa waktu, datang seorang pencari kayu bakar hendak mengambil air sumur. Ketika si pencari kayu meletakkan kayu bakarnya tak jauh dari kuda, pemuda itu terbangun. Mendapati seorang berdiri di dekat kudanya, pemuda itu langsung mencari kantong uang. Nahas, uangnya tidak ada. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuduh si pencari kayu. "Di mana kantong uang yang aku lilitkan di leher kuda aku?" Bentak pemuda sambil menunjuk ke leher kuda. "Kantong uang apa yang tuan maksud?" Si pencari kayu balik bertanya bingung. Karena kesal, pemuda itu mengeluarkan pedangnya dan menebas leher si pencari kayu. Setelah si pencari kayu terkapar tewas, pemuda itu memeriksa untuk mencari kantong kulit miliknya. Namun tidak ditemukannya. Ia pun tersadar kalau uangnya tidak dicuri si pencari kayu. Seorang nabi yang kebetulan tengah beribadah di semak belukar di dekat sumur menyaksikan peristiwa itu. Beliau merasa iba kepada nasib si tukang kayu. Beliau lalu bermunajat, "Ya Allah,
Sungguh malang nasib pencari kayu itu. Dia dibunuh secara zalim atas kesalahan orang lain. Allah lalu menurunkan wahyu kepada Nabi itu. Jangan ganggu ibadahmu dengan urusan ini. Ini bukan urusanmu. Sesungguhnya orang tua pemuda penunggang kuda pernah mencuri uang dari orang tua pemuda yang mengambil kantong uang. Itu bukan pencurian, melainkan mengambil hak yang dirampas orang lain. Adapun si pencari kayu itu, orang tuanya pernah membunuh orang tua pemuda penunggang kuda. Dan itu merupakan tebusan atas kesalahan orang tuanya. Cerita ini diambil dari kitab Hikayatul Aulia, jilid 1 halaman 40. Doa dalam lalai. Diceritakan suatu ketika Nabi Musa alaihi salam menjumpai lelaki yang tengah khusyuk berdoa. Mendapati kesungguhannya dalam meminta, Nabi Musa alaihi salam iba. Beliau pun mendoakannya agar apa yang dipanjatkan segera terkabul. Wahai Tuhanku, seandainya permintaan orang ini berada di tanganku, niscaya aku langsung mengabulkannya. Pinta Nabi Musa alaihi salam. Allah lalu menurunkan wahyunya, rahmatku lebih besar daripada rasa kasihanmu, akan tetapi orang ini meminta kepadaku dengan hati diselimuti dunia, lalai. Aku tidak akan mengabulkan doa hamba yang dipanjatkan kepadaku dalam keadaan hatinya lalai dariku. Nabi Musa alaihi salam pun mengingatkan orang lelaki tadi atas kelalaiannya. Lelaki itu menata kembali hatinya sebelum memanjatkan doa untuk kesekian kalinya. Dan akhirnya hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini diambil dari kitab Faidur Rahman halaman 23. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share.